Balik lagi bersama Guski Channel yang membahas seputar dunia fintech. Banyak aplikasi fintech yang bisa kalian temukan, baik di Play Store, bahkan link download aplikasi fintech pun mudah kita temukan. Dan banyak pula orang yang tidak mengerti arti dari fintech ilegal, terdaftar otoritas jasa keuangan ataupun berizin otoritas jasa keuangan. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara fintech ilegal, terdaftar OJK, dan berizin OJK. Tapi sebelum saya menjelaskan semuanya, tonton terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe agar saya selalu bersemangat mengupload video setiap hari. Fintech ilegal biasanya yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena sistem penagihan yang kasar, bunga pinjaman yang tinggi, dan aplikasi fintech ilegal biasanya akan mencuri data perangkat kita hingga kontak kita, yang nantinya kita akan dipermalukan ke semua kontak kita hingga tagihan kita terbayar. Perusahaan fintech ilegal beroperasi tanpa aturan dari OJK, jadi mereka bisa berbuat semaunya. Dan ini yang menyebabkan OJK memburu para pelaku fintech ilegal ini karena sangat merugikan masyarakat dengan bunga yang tinggi dan cara penagihannya. Setiap perusahaan yang akan menjalankan operasional atau membuka perusahaan keuangan diharuskan mendaftarkan perusahaannya ke otoritas jasa keuangan agar perusahaan fintech tersebut tidak dikatakan ilegal. Dan perusahaan ini berhak mendapatkan database calon nasabah atau BI checking atau disebut slik OJK. Tapi belum bisa untuk melaporkan data nasabahnya ke OJK. Dengan kata lain, jika kalian gagal bayar di fintech terdaftar, maka tidak akan ada laporan BI checking ke OJK. Setelah perusahaan tersebut mendaftarkan ke OJK, maka perusahaan tersebut berhak memakai label terdaftar OJK, yang mana label ini akan menambah kepercayaan kepada para calon nasabahnya. Tapi status terdaftar OJK ini memiliki masa kadaluarsa, yaitu 1 tahun. Jika selama 1 tahun perusahaan tersebut tidak mengajukan perizinan, maka status terdaftarnya bisa dicabut dan berubah menjadi ilegal. Untuk fintech terdaftar OJK harus menjalankan segala operasional berdasarkan aturan OJK dan menerapkan bunga sesuai aturan dari AFPI. Fintech ini sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalankan usahanya. Maka perusahaan ini berhak mendapatkan semua database calon nasabah guna untuk penilaian kredit. Dan perusahaan fintech berizin ini pun diharuskan melaporkan semua data nasabahnya. Jadi buat kalian yang tidak membayar di perusahaan fintech berizin, dipastikan nama kalian akan terblacklist di Otoritas Jasa Keuangan dan akan susah untuk mengajukan pinjaman di perusahaan legal manapun. Perusahaan ilegal memiliki kelebihan kemudahan proses pengajuan, proses cepat, dan memiliki kekurangan penagihan dan bunganya. Perusahaan terdaftar dan legal pun memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, itu informasi yang saya berikan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, dan jika video ini bermanfaat, klik share. Terima kasih.